شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Rumah yang dipakai untuk berzikir. Zikir itu macam-macam. Kau bisa berzikir dengan bacaan-bacaan tadi, bisa kau dengan baca Al-Quran. Pokoknya rumah yang kau pakai untuk berzikir, maka rumah itu bercahaya. Cahayanya seperti apa? Seperti bintang di langit. Jadi penduduk langitnya Allah itu melihat rumah-rumah yang di bumi, yang rumahnya orang yang berzikir itu seperti cahaya bintang. Sebagaimana kita penduduk bumi ngelihat bintang di langit di malam hari. Jadi kalau malam kan kita ngelihat langit itu kan besar, tapi kita lihat ada titik-titik yang menyala, itu bintang-bintangnya. Nah penduduk langit ketika ngelihat bumi, ngelihat ada bintang-bintang di bawah juga, tapi bintang-bintang yang mereka lihat adalah rumah-rumahnya manusia yang digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini manfaatnya. Jangan jadikan rumah kita kubur. Rumah yang seperti kuburan tuh rumah yang nggak pernah dipakai buat ketaatan. Nggak pernah baca tasbih, nggak pernah baca tahlil, nggak pernah ngaji Quran di rumah, nggak pernah sholat di rumah. Jadi rumah cuma dibikin mewah, tapi nggak ada ruh. Ruhnya nggak ada, nggak dipakai buat kebaikan. Amal soleh itu nggak pernah dilakukan di rumah itu. Akhirnya apa? Mau mewahnya seperti apa? Rumahnya sebagai kuburan. Makanya kan kadang kita masuk ke rumahnya orang, rumahnya mewah luar biasa, tapi kita nggak nyaman, nggak betah. Bahkan disuruh nginep situ nggak mau. Padahal kalau mau dilihat kamarnya mungkin lebih baik daripada kamar kita di rumah. Kamar kita di rumah cuma mungkin kasur tipis, nggak ada AC-nya, kipas angin udah bunyi ngik kalau muter. Ini rumahnya orang kasurnya tebel bersih, AC-nya dingin nyaman, tapi kita suruh tidur nggak betah. Duduk di rumah situ juga nggak betah. Kenapa? Padahal rumahnya bagus. Ya bisa jadi karena rumahnya nggak pernah dibaca zikir. Rumahnya kosong daripada ruh. Jadi nggak ada ruhaninya. Tapi terkadang kita masuk rumahnya orang ahlillah, orang yang ahli zikir, orang yang soleh. Kita pergi ke rumahnya orang salihin, rumahnya sederhana, atau bisa jadi lebih jelek daripada rumah kita. Tapi kita duduk nyamannya luar biasa. Karena apa? Karena kenyamanan, tidak nyaman itu kan bukan hanya fisik, bukan hanya tergantung dengan mata, tapi tergantung dengan apa? Hati. Ketika masuk dalam rumah, hati kita nyaman. Karena apa? Hati kita mendapatkan sesuatu yang memang klop dengan hati manusia, ada fitrahnya. Rumahnya dipakai untuk zikir, untuk akhirnya hati itu nyaman. Mau rumahnya jelek, kotor atau apapun jadikan kita betah, duduk, enak, yang luar biasa. Tapi terkadang ada rumah yang mewah, tapi seperti kuburan, nggak dipakai berzikir, nggak pernah dipakai buat apa. Makanya berkah rumah itu, makanya dianjurkan kita kalau kau seandainya bisa, maka lakukan sholat fardu di masjid, kemudian sholat sunnahnya kau lakukan di rumah. Tapi sholat duhur, assalamualaikum. Kalau sekiranya, wah saya kalau sampai rumah nggak mungkin ba'diyah, ya sudah kau ba'diyahnya di masjid. Tapi kalau bisa ba'diyah di rumah, maka kau sholat di rumah. Supaya apa? Rumahmu tidak kosong daripada sholat. Kalau 5 waktunya kau sholat di masjid, sunnah-sunnahnya kau habiskan di masjid, tahajud pun kau ke masjid, rumahmu kosong dari sholat. Jadi ada ambil bagian sedikit yang sunnah kau lakukan di masjid. Kemudian ajak anak istrimu duduk bersama untuk bertasbih, bertahlil, bertakbir, baca Quran, tadabbur, tadarus dengan keluarga. Kemudian baca sesuatu yang bermanfaat, bacakan ilmu, atau kalau mampu buka majelis ilmu di rumah. Itu keberkahan-keberkahan yang jadikan rumah itu bercahaya. Dan rumah itu nanti akan bersaksi akan bersaksi di hadapan Allah. Tanah yang kau gunakan untuk sujud akan bersaksi di hadapan Allah. Dinding yang kau gunakan untuk bersandar, berzikir kepada Allah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian rumahnya menjadi berkah. Orang yang masuk nyaman, orang yang masuk dapatkan tumakninah. Kenapa? Rumah tersebut dipakai untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kadang masuk rumahnya orang kaya, tidak nyaman. Ya karena itu tadi, masuk rumah yang mewah, tidak nyaman. Kadang kamarnya lebih enak, tapi rumahnya ahlillah, rumahnya dipakai untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, bikin nyaman luar biasa. Kalau tidak nyaman, berarti ada apa-apa di hatinya. Kalau tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah itu membuat kita nyaman,
sudah seharusnya membuat kita nyaman. Kalau sampai kita masuk ke masjid, masjid itu kan tempatnya orang berzikir, tempatnya orang sholat. Kita nggak nyaman di masjid, berarti ada penyakit di hati kita. Itu yang harus kita bersihkan. Tapi contoh kadang kita masuk di tempat yang mewah karena nggak dipakai buat zikir, nggak pakai buat apa, ini jadikan kita nggak nyaman, nggak betah. Padahal tempatnya mewah. Tapi tempat rumahnya orang yang sederhana, tapi digunakan untuk berzikir, malah kita betah nyaman. Contoh paling ringan apa? Kadang kita masuk ke masjid, kemudian duduk di situ, lebih nyaman daripada kita duduk di tempat yang mewah. Bahkan di tempat yang mewah kadang kita nggak bisa tidur. Begitu kita masuk masjid, hadir pengajian, baru jalan 5 menit sudah ngantuk, blek tidur. Kadang tidurnya duduk, padahal di rumah disuruh tidur duduk nggak bisa. Itu menunjukkan apa? Kenyamanan yang kita dapat. Orang itu nggak bisa tidur kecuali hatinya nyaman kok. Punya pikiran, punya apa, nggak bisa tidur. Tapi ketika hati sudah nyaman, nah, berarti bukan berarti masjid tempat tidur, tapi itu salah satu bukti adanya tumakninah, kenyamanan di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berzikir. Kalau di rumah mau tidur kadang minum obat tidur sampai 2. Itu pun masih nggak bisa tidur. Pasang AC, wah sudah. Usahanya luar biasa mau tidur. Begitu masuk masjid duduk dek, hadir majelis 5 menit sudah kepalanya miring. Subhanallah nggak jatuh. Tidur duduk nggak jatuh. Padahal di rumah dia tidur berbaring saja nggak bisa. Tapi duduk kepalanya miring dia sudah bisa tidur. Karena apa? Dia dapat tumakninah di situ. Makanya orang yang hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir sampai dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, "Fahumul qaum la yasqa bihim jalisuhum." Jadi semua dapat kebaikan, nggak ada yang berbuat buruk di situ. Semuanya kecipratan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat itu protes, yang datang semuanya nggak mau ngaji ya Arab sama Allah Subhanahu wa taala, dipukul rata. Yang hadir majelis ilmu, majelis zikir, semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu manfaatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.